Puji Tuhan, Shalom semuanya. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi di dalam Christ Center Family, keluarga yang berpusatkan kepada Kristus. Saudaraku, saya punya kerinduan bahwa kita semua sebagai sebuah keluarga, dan kita tahu bahwa tantangan dalam kehidupan berkeluarga itu sejatinya makin hari makin tidak mudah, baik konteks suami istri maupun orang tua anak. Dan karena itulah saya secara khusus memang mengumpulkan keluarga-keluarga yang relatif masih muda. Ya, tentu bukan berarti yang tua tidak diperhatikan, tapi mungkin kebutuhannya berbeda. Nah, kita akan belajar bagian demi bagian. Tujuannya apa? Supaya pemulihan keluarga itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Nah, malam hari ini saya beri tema mengenai kunci harmoni. Bagaimana teman-teman semuanya dalam menghidupi akan keluarga kita, khususnya memang suami istri. Dan nanti suami istri tentu akan berdampak kepada anak. Nah, ada satu filosofi khusus di dalam pertemuan-pertemuan kita, yaitu keluarga yang berpusat kepada Kristus. Yang akan saya bahas, yang sudah saya bahas, yang sedang kita bahas dan yang akan kita bahas berikutnya itu, kita akan melihat sebagai sebuah keluarga yang berpusat kepada Kristus. Yang kami sampaikan itu bukan sekedar yang kita akan bahas dan kita akan bicarakan itu bukan hanya sekedar kiat-kiat atau cara-cara atau rahasia yang mungkin hasil rumusan daripada pakar-pakar keluarga, pakar konseling dan sebagainya. Tentu bukan berarti itu merupakan hal yang salah, itu tidak. Tapi malam hari ini dan seterusnya memang kita betul-betul berpusat kepada Kristus. Artinya apa? Di dalam keluarga ini, Kristuslah yang menjadi pusat, Kristuslah yang menjadi sumber, Kristuslah yang menjadi teladan, Kristuslah yang memberi kekuatan. Jadi memang suami harus memiliki hubungan yang baik dengan Kristus, demikian dengan istri. Karena keluarga yang kita inginkan adalah keluarga yang dimana Kristus itu ada. Bukan hanya sekedar bagaimana kita berkeluarga dengan baik berdasarkan ahli ini, berdasarkan konselor keluarga ini dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa Kristus dengan firman-Nya, dengan rahasianya, sebetulnya itu sudah menyediakan kebenaran, kuasa dan kesanggupan, sehingga saya dan saudara, dalam kita menjalani kehidupan suami istri, itu ya baik. Kemudian orang tua dan anak itu juga baik, dan semuanya baik suami istri maupun orang tua dan anak-anaknya, itu betul-betul bertumbuh dengan baik. Keluarga yang terjadi itu betul-betul keluarga seperti yang Kristus inginkan, yang Tuhan inginkan. Nah, saya mencoba mendefinisikan filosofi-filosofi dasar dari keluarga yang berpusat kepada Kristus. Dikatakan yang pertama bahwa setiap anggota keluarga mengalami persekutuan dengan Kristus dan karya-karyanya. Apa sih yang dimaksudkan dengan karya-karyanya? Yang dimaksudkan dengan karya-karyanya itulah apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia menebus dosa kita semuanya. Dia menderita bagi kita. Dia mati bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Dia membenarkan kita. Dia menguduskan kita. Dia menjadikan kita sebagai seorang anak, yaitu anak Allah, yaitu anak Bapa, yang artinya kita berhak
menerima semua warisan dan semua janji Allah. Nah, itu adalah yang Yesus saya sebut dengan Kristus dan karya-karyanya. Apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya, Dia mengasihi, Dia menebus dosa kita, Dia mati baganti kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menguduskan kita, Dia membenarkan kita, bahkan Dia menjamin keselamatannya. Nah, ini semua apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita, itu memang haruslah menjadi satu dasar. Aku begini ini, aku seperti ini karena apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupanku, dalam kehidupan saya. Saudaraku, poin ini tidak akan segan saya ulang terus menerus, karena kekristenan kita itu bukan masalah seberapa sering kita ke gereja, tentu itu merupakan tolak ukur praktisnya. Kekristenan kita bukan seberapa banyak kita mengkoleksi atau menyanyikan lagu-lagu rohani, tentu itu baik. Tapi apakah kita mengalami kasih Kristus setiap hari? Kita mengalami kuasa penebusannya, kita mengalami jaminan keselamatannya, kita mengalami akan pembenarannya sehingga kita itu hidup benar karena kita sudah dibenarkan. Kita itu hidup di dalam kekudusan kalau kita ini sudah dikuduskan. Kita diangkat, diadopsi sebagai anak, dan karena itu kita setiap kali ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca janji-janji Tuhan, karena posisi kita sebagai anak, kita bisa dengan sangat amat yakin bahwa setiap kebenaran dan janji Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara itu adalah milik kita. Itulah yang saya sebut dengan mengalami persekutuan dengan Kristus dan karya-karyanya. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, mengalami pertolongan Kristus lewat pimpinan Roh Kudus. Dia sebagai penolong, dia sebagai penghibur, dia sebagai pemimpin dalam kebenaran. Kemudian, ya karena kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, artinya kita ini menghasilkan buah roh dan karakter kita adalah karakter Kristus atau karakter ilahi. Ya, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu adalah yang roh terus hasilkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sejatinya seharusnya itulah yang setiap kali keluar. Nah, kalau buah roh itu terjadi dalam kehidupan kita, Alkitab mengatakan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Artinya hidup kita berbuah sesuatu yang baik, dan orang-orang di sekitar kita, terutama pasangan kita. Bukan customer, bukan orang-orang yang kita layani. Yang pertama menikmati buah roh itu bagi saya, yang harusnya pertama menikmati buah roh itu bukan jemaat. Bukan staf pengabdi, bukan rekan-rekan pelayanan. Yang harus menikmati buah roh haruslah istri saya. Baru kemudian anak-anak saya. Dan kemudian orang yang lainnya. Nah, itu juga yang harus menjadi filosofi di dalam hati saudara semuanya. Karena kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang dengan orang lain sabarnya luar biasa. Dengan customer sabarnya luar biasa. Apalagi kalau saudara berkarir di customer service, tentu saudara harus punya performa yang betul-betul ciamik sehingga siapapun pelanggan itu akan puas. Nah, dengan suami atau istri, tingkat kepuasannya harus lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan kita, tingkat kepuasan dari customer yang kita layani. Logikanya kan seperti itu. Cuman yang saya dapati dengan berbagai macam keluarga dan sebagainya, yang terjadi tidak. Dengan orang lain baik, dengan orang lain sabar, dengan orang lain mengerti, tapi justru dengan suami, dengan istri itu sumbu pendek. Bawaannya marah, bawaannya emosi terus-menerus. Kemudian menjadikan Kristus sebagai teladan dalam menghadapi segala situasi.
bagaimana Kristus bereaksi terhadap situasi, terhadap kondisi. Nah, kita harus belajar dari Kristus. Bagaimana ketenangannya, bagaimana kesabarnya, bagaimana penguasaan dirinya, bagaimana reaksi positifnya. Nah, Kristuslah yang menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi teladan kita. Melakukan apa yang Kristus lakukan dan bereaksi seperti Kristus bereaksi dalam segala situasi. Karena itulah kita sebut Christ Center Family. Gambar berikutnya, nah inilah yang akan kita pelajari malam hari ini. Next. Belajar dari cara Tuhan Yesus berinteraksi dengan orang lain. Saudaraku, tokoh terbaik dalam kehidupan kita, dalam semua hal yang kita bisa pelajari sebetulnya adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Kehidupannya efektif, kepemimpinannya efektif sekali, bagaimana dia berkomunikasi juga efektif, bagaimana dia melakukan pembinaan juga efektif, sehingga dalam 3,5 tahun praktis, hanya dalam 3,5 tahun, semua urusan misinya itu selesai. Artinya hidupnya itu efisien dan efektif dalam semua hal. Karena itulah sebetulnya kalau saudara mau belajar mengenai kehidupan, tentu belajar autobiografi dari tokoh-tokoh terkenal itu baik. Saudara belajar dari tokoh-tokoh terkenal, pengusaha sukses, hamba Tuhan besar dan sebagainya, tentu kita belajar dari kisah kehidupannya itu mungkin menolong. Tapi sejatinya kalau kita mau belajar yang sempurna, belajarlah dari Yesus. Dia tokoh di atas segala tokoh. Hidupnya efisien, hidupnya efektif, sehingga untuk misi yang demikian besar, dia bisa selesaikan hanya dalam waktu 3,5 tahun dan selesai. Dan dampaknya dari apa yang dia lakukan selama 3,5 tahun itu sampai dengan hari ini. Karena itulah boleh saudara belajar dari orang lain, boleh, tidak ada salahnya, tapi yang tidak boleh tidak adalah belajar dari Tuhan Yesus. Dan malam hari ini, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, itulah yang akan kita teladani. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, itulah yang kita akan lihat, kita akan pelajari dan kita teladani. Dan bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang lain itu lalu orang lain siapa? Orang lain pertama dalam kehidupan kita adalah suami istri kita, pasangan kita. Jadi bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang lain, teladanilah. Demikian juga seharusnya saya dan kita semuanya berinteraksi dengan pasangan kita. Yang pertama, Yesus selalu melihat potensi yang ada di balik segala kelemahan. Kelemahannya maksudnya ada kelemahan dari orang-orang yang dari sekitarnya. Selalu melihat potensi yang ada di balik segala kelemahan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon." Simon itu artinya adalah alang-alang, orang yang gampang goyah, orang yang gampang galau, orang yang gampang berbalik arah, orang yang pendiriannya tidak teguh. Dan orang menyebut dia Simon karena ini memang orang plin-plan. Ini orang memang goyah, ini orang memang mudah galau, makanya orang menyebut dia Simon. Si alang-alang, si yang gampang goyah. Memiliki karakter yang kasar, meledak-ledak, gampang goyah, keinginan untuk menonjol. Namun Tuhan melihat dia sebagai Petrus. Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Petrus, yang artinya batu karang, fondasi yang kokoh. Dalam kehidupan Simon memang ada dua sisi kemanusiaan. Yang satu dia ini goyah sekali. Ini orang yang goyah sekali. Di sisi yang lain ini orang yang ingin tampil.
ingin berjasa, ingin berarti. Di sisi yang lain dia tidak kuat, jiwanya tidak kuat, dia goyah, tapi dia ingin tampil. Dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Yesus melihat kamu memang orang yang goyah, tapi satu waktu sebetulnya kamu ini punya rasa tanggung jawab, punya heroisme, punya sesuatu potensi yang kalau ini diasah akan bagus. Nah, Yesus katakan, kamu memang Simon, tapi kamu akan menjadi batu karang yang teguh. Demikian juga dengan kehidupan kita semuanya. Berikutnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, hal pertama adalah Yesus melihat potensi. Orang yang ada di sebelah saudara punya sisi lemah, punya sisi kuat. Ini kekurangan, ini potensi. Mana yang saudara lihat, mana yang saudara geber, mana yang saudara terus tuju, nah itulah yang akan bertumbuh. Kalau kita punya pasangan, ini orang sensitif, lalu mudah tersinggung. Loh, sensitif itu kan baik. Tapi punya kelemahan mudah tersinggung. Tapi terhadap orang lain dia bisa memahami lebih cepat. Nah, saudara gebernya kemana? Saudara terus hajar, kamu ini orang tersinggungan, kamu ini orang gampang marah. Nah, kalau terus kita perhatikan yang itu, nah ini yang akan bertumbuh. Pasanganmu akan bertumbuh menjadi orang yang tersinggungnya parahnya luar biasa. Tapi di sisi yang lain sebetulnya orang-orang yang sensitif itu kan mudah mengerti akan situasi yang dihadapi orang lain. Nah, kalau kita tunjukkan bahwa bagus loh sebetulnya kamu ini. Dengan kesensitifan kamu itu kamu bisa menolong orang lain, kamu bisa memahami kelemahan orang lain. Nah, pasangan kalian, pasangan kita itu selalu punya sisi positif, punya sisi negatif. Temukanlah yang positif, lalu perkuatlah, pertegaslah, berilah konfirmasi, sehingga dari ke waktu yang baik itulah yang bertumbuh, bukan sisi jeleknya. Kepada Petrus Tuhan katakan, kamu akan menjadi penjala manusia. Dia tidak ungkit terus akan kesimonannya. Berikutnya, beberapa hal praktis untuk melihat potensi pasangan kita. Fokuslah pada kelebihannya. Setiap kita pasti punya kelebihannya. Fokuslah kepada kelebihannya, alihkan perhatian dari kelemahan atau kekurangan pasangan dan fokuslah pada kelebihan dan potensi positifnya. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki keunikan dan bakat yang berbeda-beda. Temukan itu. Temukan kelebihan dari pasangan saudara, lalu mulai perhatikan, lalu diberi konfirmasi, diberi penegasan, diberi pujian, loh ini baik. Apa yang kamu lakukan itu baik. Setiap kali pasangan kita melakukan sesuatu yang baik, kita katakan ini baik ini. Keputusanmu bagus. Jangan begini, ya ini sih baik, tapi kemarin tidak baik. Oh, ini sih oke ya, tapi yang kemarin kan tidak oke. Jadi kita seakan-akan begini, seakan-akan kita tidak rela kalau pasangan kita itu berhasil. Nah, bukan begitu saudaraku. Berikan dukungan dan dorongan. Tunjukkan kepercayaan dan keyakinan bahwa dia dapat mencapai hal-hal besar. Berikan pujian atas usaha dan pencapaiannya meskipun mungkin tidak selalu sempurna. Berilah pengakuan atas usaha dan kemajuan yang telah dicapainya. Ingat bahwa setiap orang berkembang membutuhkan waktu. Next, jangan banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Ya, jangan banding-bandingkan pasangan kita. Seperti ada kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur, tinggal dikasih bumbu saja jadi bubur ayam, selesai, ngapain?
Oh ini Pak saya pengennya nasi goreng, nggak bisa. Ya, keadaan kalian adalah seperti nasi sudah menjadi bubur. Lalu Pak bisa nggak bubur ini saya jadikan nasi goreng? Tidak bisa. Jadikan saja bubur ayam. Jadi artinya begini, kita tidak pada posisi kita menyesali. Sudahlah, perhatikan, nikmatilah masa-masa kehidupan yang tersisa, tersisa dengan melihat kelebihan dari pasangan kita. Jangan menyesal, jangan banding-bandingkan dengan pasangan atau kita dengan orang lain. Carilah kesempatan untuk berkolaborasi, bekerja sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu merupakan hal yang baik. Jadi yang pertama, perhatikan kelebihannya. Jangan ungkit kekurangannya terus-menerus, lupakan saja. Ini adalah orang yang saudara kasihi, orang yang kita kasihi, kita senang kalau dia bertumbuh. Jangan jadikan pasangan kita sebagai apa ya, dengan orang lain gak berani, beraninya dengan suami atau istri sendiri. Dengan orang lain terpaksa baik, tapi kejamnya dengan suami istri. Nah itu bukan yang kita inginkan. Lalu berikutnya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak terburu-buru untuk menghakimi atau menghukum. Pada waktu orang-orang menghadapkan dia seorang perempuan yang kedapatan berzina, tertangkap basah. Berzina, lalu orang-orang menghadapkan dan guru ini harusnya dirajam. Apa pendapatmu? Lalu perhatikan akan kata Yesus. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hei perempuan, di manakah mereka? Di mana mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang akan merajam dan menghukum akan perempuan ini. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan jadikan rumah itu penjara. Jangan jadikan rumah itu lembaga pemasyarakatan. Jangan. Jadi jangan kita itu menjadi hakim dan selalu menghukum dengan cara apapun, dengan berkata ketus, dengan mendiamkan, dengan memboikot, dengan melakukan apapun yang tujuannya adalah kita terus menghakimi dan menghukum akan suami atau istri kita. Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Lu perempuan ini salah enggak? Salah, tertangkap basah. Belum sempat handukan, mungkin dia basah semuanya. Ini tertangkap basah. Lu memang salah. Yang bisa menemukan kesalahan saya, ya istri saya. Yang bisa menemukan kesalahan istri saya, ya saya. Bagi Mbak Surmi, istri saya seperti malaikat perempuan, tidak. Ini orang bermasalah. Ini orang bermasalah, iya orang bermasalah dan yang paling saya tahu saya. Yang lainnya, masa sih kawong, bagus gitu kalau sudah di mimbar itu, sudah, iya kan di rumah. Yang paling tahu kalau dia bermasalah ya saya, demikian juga sebaliknya. Tapi apakah lalu kita akan mengambil palu hakim satu dengan yang lain? Tidak. Yang paling tahu kelemahan istrimu ya kalian. Yang paling tahu kelemahan suamimu ya ibu-ibu. Seperti kata Yesus, aku tidak akan menghukum kamu. Bahwa lalu ada pertobatan, itu iya. Jadi terkadang next kita cenderung langsung menghakimi pasangan tanpa menggali lebih dalam. Ingatlah di balik tindakan atau kata-kata mereka mungkin ada luka atau perasaan yang belum terungkap. Berikan waktu dan ruang untuk berbicara dengan penuh pengertian sebelum membuat kesimpulan atau keputusan. Aplikasi praktisnya, usahakan untuk memahami perasaan dan perspektif sudut pandang pasangan kita. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandangnya, sehingga kita dapat menggali lebih dalam dan menghindari penilaian yang terlalu cepat. Sebelum membuat kesimpulan atau menghakimi, beri diri kita dan pasangan waktu untuk merenungkan situasi atau masalah yang muncul.
Jangan bertindak berdasarkan emosi yang mendalam secara spontan. Saudara mungkin merasa sakit, merasa marah, lalu diluapkan. Ya, seringkali tindakan emosional itu mencabutnya itu susah sekali. Mencabutnya itu susah sekali. Apalagi kalau tindakan emosional yang merusak itu dilakukan oleh orang yang harusnya paling menyayangi kita, itu seringkali susah dicabutnya. Jangan hanya berfokus kepada insiden atau kejadian tertentu. Coba lihat situasi secara menyeluruh dan cari tahu apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku pasangan. Yang ketiga, perlakukanlah pasangan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu adalah hukum hubungan antar manusia yang Yesus canangkan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudaraku, ayat ini menjadi dasar dari hukum atau pengetahuan mengenai hubungan, training mengenai customer service, training bagaimana menjalin komunikasi, menyenangkan orang lain. Nah, ayat ini itu menginspirasi semua penulis-penulis dunia mengenai bagaimana memenangkan pelanggan, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, bagaimana bisa mempengaruhi orang dan sebagainya. Ayat ini itu menjadi ayat inspirasi bagi puluhan bahkan ratusan penulis mengenai hubungan antar manusia. Dan Yesus sudah menuliskannya dalam satu statement singkat yang powerful sekali. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa yang kamu harapkan dari istri atau suamimu, lakukanlah kepada mereka terlebih dahulu. Itu hukumnya, jangan dibolak-balik. Pak, boleh enggak dimodifikasi? Tidak boleh. Saudara harus mengajukan izin kepada Lembaga Alkitab Indonesia kalau mau memodifikasi ayat. Tidak bisa. Nah, saudara ingin pasangan saudara sabar, ya sabarlah dahulu. Apapun, berikutnya apapun yang kalian ingin supaya pasanganmu lakukan kepadamu, lakukanlah terlebih dahulu. Pak, saya ingin dia sabar, sabarlah terlebih dahulu. Pak, saya ingin dia ngomongnya baik, ngomonglah terlebih dahulu. Pak, saya ingin dia perhatian, perhatikanlah lebih dahulu. Apapun yang kalian inginkan, harapkan dari suamimu atau istrimu, lakukanlah dulu kepada mereka. Itu adalah hukum dasar hubungan manusia. Tidak ada yang gagal dari ayat ini. Ayat ini teruji manjur sekali. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, saudaraku, mengenai waktu bersama atau quality time, waktu bersama. Nah, Yesus itu ternyata dia piawai dalam membangun hubungan karena apa? Dia selalu punya waktu bersama. Ya, dia punya waktu bersama. Mungkin seandainya Yesus hidup sekarang, mungkin dia suka ke kafe kali. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka, ini bulutnya tidak keluar ya? Tabelunya, oke. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Perhatikan baik-baik, ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Yesus, juru selamat dunia, anak Allah. Dia yang memiliki surga. Sempat-sempatnya duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dan ternyata cara ini selalu berhasil. Perundingan paling berat biasanya dilunakkan, dirumuskan di meja makan. Karena begitu orang makan, ya begitu orang makan, rasa bahagia, rasa senang itu muncul. Hormon yang memberikan rasa senang, rasa rileks itu muncul kalau makan.
Nah, Yesus tahu rahasia itu. Orang berdosa diajak makan, gampang bertobatnya. Kalau perut kenyang, itu bertobat gampang, saudaraku. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Waktu bersama suami istri. Hati-hati dengan HP. Nanti kita akan sampai ke situ. Tapi saudara harus betul-betul memberikan waktu yang terbaik untuk berinteraksi dengan suami, dengan istri, dan dengan anak-anak. Waktu, ternyata waktu ini juga yang menjadi rahasia Yesus. Lalu berikutnya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah kisah Yesus dengan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Yesus menyediakan waktu berjalan bersama-sama dengan mereka, jaraknya dari Yerusalem ke Emmaus kurang lebih 11 kilometer. Paling tidak itu sekitar 2,2 jam. Betul ya Pak Budi Pras ya? Ya saya minta tolong itu dicek lah ya. Ya habis ini kamu pulang jalan kaki aja, kita hitung jaraknya, apa betul 2,2 jam atau tidak. Ya tolong temani dia ya. Ya tapi saudara bisa bayangkan, bahkan seorang Yesus itu bisa duduk bersama, menikmati waktu, menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang berdosa, dan dia menemani berjalan sepanjang 11 km dengan orang yang kebingungan. Apa Yesus itu tidak sibuk? Jadi jangan katakan, aku tidak punya waktu bagi kamu. Tidak mungkin, nonsen. Aku tidak punya waktu dengan, kalau aku duduk bersama dengan suamiku itu membuang-buang waktu, siapa bilang? Kalau saudara berinteraksi dengan anakmu, saudara duduk, saudara mendengarkan, itu membuang waktu, bukan. Apakah Yesus kurang kerjaan? Apakah Yesus membuang-buang waktu? Dia duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa dan dia menemani 2 muridnya yang bingung selama 2,2 jam, 11 km berjalan menghabiskan waktu. Kenapa tidak begini? Yesus tunggu aja di Emmausnya. Langsung begitu. Aku udah sampai sini nih. Dia menemani, bercakap-cakap. Yesus, mereka bertanya, Yesus menceritakan semua nubuatan dan isi Alkitab. Jadikan rumah kalian sebagai ruang keintiman, di mana kita bisa ngobrol tanpa diganggu oleh HP. Sudahlah. HP itu kan orang lain sebetulnya kan, kayak kita hanya ingin lihat story-nya orang lain, feed-nya orang lain. Ngapain sih, itu bukan urusan kita. Apa yang dimakan, kemana, itu ya kita, kalau kita tidak sehat malah bikin iri hati, jengkel, ini makan terus aku kelaparan ini. Nah jadi saudara dan saya harus betul-betul jadikan rumah kalian itu ruang yang menyenangkan, kita bisa berinteraksi, kita bisa ngobrol, kita makan seadanya dengan istri, anak-anak. Nah, saudara harus membangun ruang yang asik di situ. Jangan katakan nggak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, Yesus tidak melakukannya dan tidak dicatat di dalam Alkitab. Rupanya yang namanya kedekatan itu selalu berbanding lurus dengan waktu. Dan itu hukum dasar hubungan antar manusia. Jadi bagaimana? Cobalah hal-hal yang baru, punya jadwal rutin kencan. Jangan membatalkan rencana untuk suami istri dengan sangat mudah tanpa alasan yang jelas. Ya olahraga berdua itu merupakan hal yang baik. Jadwalkan waktu, bebas teknologi, hati-hati dengan pubbing, yaitu perilaku seorang yang asik dengan gadget ketika sedang bersama orang lain atau sedang berada di sebuah acara. Ngobrol, ayo kita ke kafe. Ngapain ke kafe? Kita numpang wifi. Lalu suami asik berselancar, istri asik berselancar. Kita ngehemat kuota ya sudah 2 jam ya 2 jam. Ini asik dengan orang lain, ini asik dengan orang lain. Aneh. Ya, itu hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Saudaraku, kenapa sih
saya itu sekarang lebih suka jalan darat daripada naik pesawat ke Jakarta, ke Bandung, kemarin minggu lalu dari Cirebon, lalu ke Surabaya, Senennya ke Bandung, kita habiskan waktu 8-10 jam. Salah satu yang saya sukai adalah saya hanya berdua dengan istri saya. Kadang-kadang dia ngajak, ayo El kamu ikut bantu papa nyetir, saya nggak suka itu. Saya tidak suka dengan orang ketiga. Wah. Ada waktunya kita ketika berangkat bersama-sama ya oke, tapi kadang-kadang begini. Saya tidak suka kalau ada orang lain lalu ya ikut-ikut, enggak. Kadang-kadang saya jangan ngomong-ngomong orang lainnya ya. Kenapa? Nanti yang lainnya pada nunut ikut. Kita enggak mau ada orang lain sejujurnya. Dalam konteks kami memang ingin berdua. Ya, kami memang berdua, jadi kami habiskan berjam-jam, 8 jam, 2 jam, kita hanya ngobrol. Ya, saya meninabubukan dia tidur di jalan, saya lihat dia bahagia, saya senang dia tidur lelap. Kadang-kadang saya menahan mau kencing ke rest area itu tidak berani, takut mengganggu tidurnya. Nah, tapi kadang-kadang dia cukup empati, Pak, kenapa ngantuk enggak? Enggak, yang ngantuk itu kamu, tidur lagi. Pak, ngantuk enggak? Ya setiap setengah jam dia akan terjaga memastikan saya tidak ngantuk. Ya, tapi baiknya kita gantian lah ya, saya nyetir, dia tidur. Lalu gantian, dia tidur, saya nyetir. Sami mawon ya, waduh ya. Tapi kan kesannya itu bergantian. Bahkan saya katakan, akhir bulan Agustus kita ada pelayanan seminar keluarga di Bali. Saya katakan kita touring naik mobil saja, perjalanan 2 hari 2 malam tidak apa-apa, kita yang penting kita berdua. Nah, maksud saya begini, kita harus betul-betul menyediakan waktu. Jangan katakan tidak ada waktu kepada pasangan kita. Itu harus menjadi prioritas utama kita. Yang kelima, rela mengosongkan diri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan, dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu punya status, Yesus itu punya performa, dia punya status sebagai anak Allah. Nah, pada waktu dia mulai membangun hubungan dengan manusia, dia mengosongkan kealahannya, lalu dia memilih mengambil rupa seorang manusia sama dengan manusia, sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak memamerkan statusnya, dia merendah sedemikian rupa supaya dia bisa berinteraksi dengan manusia. Hal yang sama yang harus saudara dan saya lakukan. Saudara, kita semuanya harus belajar mengosongkan diri kita, lepaskanlah dari ego dan kepentingan diri sendiri, supaya kita bisa masuk dalam kehidupan pasangan kita. Berikutnya, perhatikan, beberapa hal praktis, melepaskan diri dari ego dan kepentingan diri sendiri. Melepaskan diri dari ego dan kepentingan diri sendiri. Lepaskanlah kenyamananmu, lepaskanlah kemauanmu, lepaskanlah kepentinganmu, memikirkan dan memenuhi kebutuhan pasangan secara menyeluruh. Alasan Tuhan Yesus mengosongkan diri supaya bisa dan menjadi manusia adalah supaya bisa menyelamatkan manusia. Dia menanggung sebagai manusia apa yang harusnya manusia tanggung. Hal yang sama yang kita harus teladani. Kalau kita ingin dekat dengan pasangan kita, kosongkanlah dirimu, jangan berpikir mengenai ego dan kepentingan kita, lalu mulai pikirkanlah kepentingannya baik rohani maupun jasmani, perasaan, pikiran, kehendaknya, mulai pikirkan dan penuhilah. Berkorban, ya. Berkorban, Pak, ya. Merendahkan diri, Pak, ya. Itulah yang Yesus lakukan. Dia berkorban, dia merendahkan diri, dia mengosongkan diri, bahkan dia mengambil posisi yang lebih rendah menjadi seorang hamba.
Yang lalu saya sampaikan bagaimana kita membasuh akan keluarga kita, membasuh suami atau istri kita, bagaimana kita habis-habisan, kita memposisikan pada bagian yang paling bawah sehingga kita bisa melayani suami atau istri kita. Ada PowerPoint-nya, ada YouTube-nya. Bagi kalian yang pertemuan yang lalu tidak mengikuti, bisa minta link-nya. Bagaimana kita membasuh akan pasangan kita. Prioritaskan pasangan, luangkan waktu pasangan, beri perhatian lebih dia daripada memikirkan diri sendiri terus-menerus. Yang keenam, nah kita masuk kepada bagian dari komunikasi. Yang keenam, mendengar. Yesus adalah seorang pendengar yang baik. Meskipun dia penuh dengan firman, dia seorang pengajar, dia seorang pengkhotbah yang piawai, tapi dia itu pendengar yang baik. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ini Bartimius ya. Namun demikian semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan, lalu Yesus berhenti. Dia berhenti karena dia mendengar Bartimius yang berteriak-teriak dan berkata, panggillah dia. Mari mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu dan berdirilah. Ia memanggil engkau. Yesus mendengarkan orang buta yang berteriak-teriak. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi Yesus itu seorang pendengar yang baik, meskipun dia seorang pengkhotbah yang piawai, dia pengajar, dia rasul, dia nabi, dia gembala yang luar biasa, tapi dia itu pendengar. Nah, di dalam ilmu komunikasi suami istri, langkah pertama membangun komunikasi yang baik itu bukan berbicara. Cara pertama untuk kita membangun komunikasi yang baik dengan suami atau dengan anak-anak kita, bahkan dengan para customer kita, itu adalah mendengar, bukan berbicara. Nah, kadang-kadang agak salah sih, kita ngajari anak kita berbicara, tidak pernah ngajari mendengar. Kita selalu dorong mereka berbicara. Semakin bicara lancar kita semakin senang. Kita tidak pernah mengajari mereka untuk mendengar dan memperhatikan. Jadi kunci pertama dari hubungan antar manusia, komunikasi adalah bukan berbicara, tapi mendengar. Jadi kita semuanya harus belajar mendengar, terutama kepada pasangan kita. Nah, beberapa langkah praktis. Yang pertama adalah mengasah dan mengembangkan kemampuan untuk mendengar. Betul saya katakan kemampuan untuk mendengar, karena kemampuan untuk mendengar itu tidak pernah diasah. Lebih banyak diasah kemampuan untuk berbicara. Kita lebih terbiasa membantah. Ya, kemampuan untuk mendengar, menahan diri, berkonsentrasi, memusatkan seluruh perhatian energi kita untuk mendengarkan, sehingga yang kita dengarkan dan yang kita pahami itu seperti yang pasangan kita omongkan dan yang pasangan kita maksudkan. Yang terjadi kalau ini tidak berlangsung dengan baik adalah salah paham, miskomunikasi. Nah, komunikasi adalah untuk membangun kesepahaman, bukan kesalahpahaman. Dan supaya kita sepaham harus dimulai dari kemampuan untuk mendengar, bukan berbicara, mendengar terlebih dahulu. Dan kemampuan ini menahan diri, memperhatikan, menangkap seluruh apakah itu bahasa verbal, bahasa tubuh, raut muka, emosi, mesti kita harus pahami semuanya. Apakah pasangan kita sedang kesal, sedang senang, sedang jengkel, sedang bad mood, yang keluar nadanya, semuanya kita harus memahami itu. Mendengar dengan hati lapang. Jangan, ini pasti ada maunya, jangan berasumsi buruk.
dengarlah pasanganmu dengan hati lapang, dengan hati yang legowo. Jangan, oh ini memang maksudnya begini, ada maunya, ini pasti mau mengintimidasi, mau menyalahkan aku ini. Dia ngomong gini menyalahkan aku. Nah, itu merupakan penghalang-penghalang dalam kita mendengar. Mendengar dengan hati lapang, jangan berasumsi buruk. Mendengar untuk memahami seutuhnya, bukan untuk menjawab atau membantah. Nah, ini kesalahan yang sangat sering. Begitu pasangan kita ngomong, kita tunggu, salah, udah bisa. Loh, saudara itu disuruh mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membantah. Oh, iya, aku paham. Loh, ini kan bukan debat kusir, ini bukan lalu kayak di pengadilan cari yang benar, cari yang salah, bukan. Dalam konteks komunikasi suami istri itu adalah mencari kesenangan bersama, bukan kemenangan satu pihak. Kemenangan bersama bukan menang dan kalah. Jadi saudara tidak bisa begini, lalu pasanganmu ngomong, lalu kita tunggu ada salah ngomongnya, wah itu enggak benar itu, enggak bisa ini. Nah, bukan begitu. Mendengar, memperhatikan bukan untuk membantah, bukan untuk menyanggah, dan bukan untuk menjawab. Tapi mendengar untuk memahami. Setelah kita memahami, kita bisa ulangi. Jadi maksudmu adalah ini. Nah, tidak ada yang salah. Kenapa tidak perlu disalahkan? Karena tidak ada yang salah dalam konteks hubungan suami istri. Tidak ada yang salah dalam konteks bagaimana suami dan istri berkomunikasi. Itu tidak ada yang salah, karena itu bukan mencari yang salah dan yang benar. Tujuannya adalah untuk memahami. Mendengar untuk memahami. Yang berikutnya adalah jangan pernah memotong pembicaraan pasangan. Jangan pernah memotong pembicaraan pasangan. Tunggu, bersabar. Pastikan dia selesai mengutarakan seluruh maksudnya. Biarkan dia bicara selesai. Agak susah juga, saudara. Ini yang saya sering spontannya susah. Ya, saya harus akui ini susah. Karena saya kadang-kadang refleksnya bantah. Lagi ngomongnya muter-muter. Saya off dulu aja, ceklek, dimatiin radionya. Ya kadang-kadang begitu. Nah, sejujurnya saya juga terus berlatih. Lumayan sih, meskipun kadang-kadang hilaf. Kadang-kadang hilaf, tapi teorinya minimal tahu. Ya, jangan pernah memotong pembicaraan pasangan, apalagi untuk sesuatu yang serius. Begitu kita potong, dia akan tersinggung, dia akan meledak, dia akan keluar dari konteks, semuanya bubarlah. Mendengar dengan penuh empati. Fahami setiap kata dan ungkapan. Ya, perhatikan, fahami setiap kata dan ungkapan. Jadi kita kalau suami atau istri kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita harus ada di posisi dia. Berempati. Berikutnya, perhatikan emosi, nada bicara, raut muka, dan bahasa tubuh. Saudara tahu bahasa, jangan katakan, Pak saya tidak tahu bahasa tubuh pasangan ke saya. Tidak mungkin. Saudara tahu kapan dia marah, kapan dia ngambek, kapan dia nesu, itu saudara tahu, saudara sudah hafal dengan bahasa tubuhnya. Tidak usah ngomong, kita tahu. Jadi jangan katakan, Pak saya tidak tahu bahasa tubuhnya. Bohong. Kita selalu tahu bahasa tubuh pasangan kita. Ya, deketi begini gitu berarti dia tidak menginginkan kita. Tidak usah ngomong, aku tidak menginginkan kamu, enggak usah, begini kita udah tahu. Ya, Yafi ya, Tongam tahu gitu ya. Ya, kita udah tahu semuanya itu bahasa pasangan tubuh kita, bahasa pasangan tubuh dari pasangan kita. Kemudian mendengar dengan penuh konsentrasi, hargai setiap kata yang keluar. Hati-hati, jangan mendengar sembari mainan HP. Kalau saudara tidak ingin HP-mu remuk, ya Pak kan ganti baru. Ya, jadi itu mendengar. Kemudian yang ketujuh, bertanya.
Tuhan tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bertanya. Gunakan cara bertanya untuk memahami. Kamu pengen apa? Kamu mau apa? Kamu mau kemana? Kamu mau beli yang mana? Nah, bertanya selalu menolong. Itu berarti membuat orang itu dihargai. Dan berarti kita rela, kita mau melakukan apa yang dimaui oleh pasangan atau orang yang kita tanya. Dikatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu loh. Ini Yesus loh bertanya kepada orang yang buta, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jangan terus-menerus memerintah dan memberikan instruksi. Dan kamu harus begini, aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini, kamu harus begini, aku tidak suka yang ini. Berorientasi, itu komunikasi yang berorientasi kepada ego namanya. Harusnya kita membuka diri dan bertanya. Loh, Yesus tahu toh bahwa orang buta itu butuh melihat. Tapi dia ingin menghargai akan hatinya, perasaannya dan jiwanya. Kamu pengen apa? Rabuni, aku pengen melihat. Lalu terjadilah interaksi. Kalau misalkan terjadi hubungan kan di situ kan. Lalu kalau misalkan Yesus cuman kebaskan tangannya, lalu 60 orang yang buta melihat semuanya, tidak ada interaksi. Tapi Yesus itu adalah pribadi yang personal sekali. Sebisa mungkin dia akan bertatap muka, dia menghabiskan waktu, dia bertanya kepada orang-orang yang dia tahu bahwa orang itu membutuhkan sesuatu, dia bertanya. Jangan terus begini, aku maunya begini, aku mau kamu begini, aku mau kamu begini, aku mau kamu begini, jangan begitu, jangan ini, harus begini. Lalu saudara memutuskan semua hubungan komunikasi dengan anggota keluarga. Nah, salah satu cara efektif adalah dengan bertanya. Apa yang kamu mau? Kamu ingin makan apa? Apa yang kamu sukai? Dan lebih daripada itu adalah lalu hati ini terbuka untuk pasangan kita. Kemudian yang terakhir, saudaraku. Berbicara. Setelah mendengar, keterampilan kedua adalah berbicara. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar, ia berbicara kepada mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus juga punya keterampilan berbicara, selain dia punya keterampilan mendengarkan. Nah, beberapa hal. Pada waktu saudara mulai berbicara dengan pasangan, pertama, pastikan hati kita beres sebelum berbicara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang keluar dari mulut selalu keluar dari hati. Jadi kalau kita itu mau berinteraksi, mau berkomunikasi dengan pasangan kita, pastikan hati kita ini baik. Jangan berkomunikasi ketika sedang marah, sedang meledak, sedang panas hati, sedang dendam-dendamnya, lalu aku mau ngajak kamu ngomong. Alih-alih maksud dan tujuan tercapai, rusaklah. Karena kita ngomong dengan penuh kebencian, ngomong penuh dengan kemarahan, kita ngomong dengan penuh kekecewaan, kita ngomong dengan panas hati. Tunggu sampai semuanya selesai dan hatimu sudah sejuk, sudah dingin. Penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Acap kali malah tidak perlu ngomong. Tapi andai kata perlu bicara, pastikan hati kita dalam keadaan yang baik. Yang kedua, perhatikan pilihan kata dan nada bicara. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perhatikan pilihan kata, nada bicara. Kata-kata yang negatif acap kali membekas lama sekali.
sekali kita mengata-ngatai akan pasangan kita, itu membekasnya itu lama. Entah bagaimana, kalau ayat gampang lupa, tapi kalau omongan suami istri kok diingat terus. Kamu pernah ngomong begitu kapan? Aku ingat itu pada tanggal 11 September 2002. Kok masih ingat? Iya, aku tidak pernah melupakan itu. Ayat lupa terus, saudaraku. Ngafalkan ayat itu susah sekali. Tapi omongan suami, omongan istri, tanggal, detik, raut mukanya hafal semuanya. Itulah yang terjadi. Karena kenapa? Harusnya kita tidak melakukan itu. Yang ada di sebelah kita itulah orang yang paling kita kasihi dan yang paling kita mengharapkan kasih dari dia. Itu adalah pasangan suami istri. Nah, kalau sampai orang yang kita kasihi dan orang yang harusnya paling mengasihi kita lalu mengeluarkan kata-kata yang pedas menyakitkan, itu memang susah untuk dilupakan. Saudara perlu mengalami pengampunan Kristus tiap hari. Ya, jadi hati-hati dengan kata-kata yang negatif, acap kali membekas lama sekali. Yang ketiga, yang berikutnya adalah waktu yang tepat. Tidak bisa, sekarang juga aku harus ngomong. Gak bisa. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, jadi begini. Kalau suami atau pasangan kita ingin perlu sesuatu, kita tidak boleh mengatakan sorry, aku tidak punya waktu. Andai kata memang sibuk, berilah alternatif yang baik. Tapi jangan katakan sekarang begini, aku tidak punya waktu untuk kamu, itu tidak bisa. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin mengurus sesuatu, kita ingin membicarakan sesuatu yang katakanlah penting, kita harus cari waktu yang tepat. Jangan memaksa pasangan untuk mendengarkan sekarang juga. Sekarang juga. Loh kenapa sekarang? Wah, aku sedang emosi ini, mumpung aku emosi. Loh justru salah. Jangan berbicara kepada pasangan kita ketika kita sedang emosi, meledak-ledak. Kita harus betul-betul saat teduh 2 jam terlebih dahulu. Ya, ambil nafas berkali-kali, justru jangan ya, cari waktu yang tepat, jangan memaksa pasangan untuk mendengarkan sekarang juga, aku ngomong tidak bisa ditunda. Kita sedang panas hati, kita sedang emosi, kita memaksa pasangan kita untuk mendengarkan semua hal yang marah dan menyakitkan itu. Jangan terjerat dalam perbantahan dan pertengkaran. Berhentilah. Kita punya batas merah, ya, red line-nya, garis merahnya. Saya tahu mana garis merahnya Bu Indah. Begitu sudah oranye saya berhenti. Kalau hijau saya coba lagi, oranye lagi, berhenti lagi. Saya harus tahu batas tombol merahnya di mana. Ya, tombol merah itu adalah tombol darurat, tombol kemarahan. Begitu itu kepencet, bubarlah. Begitu itu kepencet, kita langgar tombol merahnya, itu akan meledak dan urusannya bisa panjang lebar. Jadi kita harus tahu sebetulnya, kita harus tahu kalau toh kadang-kadang kita kan tidak bisa lepas dari perbantahan. Kita harus tahu, oh ini kok nadanya sudah naik, berhentilah. Jangan dilanjutkan, oh dia begitu Pak, dia begitu aku begini, sama saja. Ayo hadapi, siapa takut. Nah, itu bukan cara yang baik untuk kita berkomunikasi. Ya, jadi perhatikan baik-baik, berhentilah ketika perbantahan makin tinggi nadanya, emosinya dan pilihan katanya makin tajam, berhentilah. Jangan ditimpali. Siapa bilang ya kamu begitu ya aku begini. Siapa bilang aku enggak berani, aku berani sama kamu. Ya kan, ayo sudah. Oh, nekat, ayo sama-sama nekatnya. Nah kita kayak terus memancing dan terus. Nah itu bukan hal yang bijak. Itu bukan hal yang baik. Ego kita harus kita kesampingkan. Dalam kehidupan keluarga tidak boleh ada kata menang kalah. Saya enggak mau Pak. Ya kalau kita kan berbantah-bantah, kita ingin memenangkan perbantahan itu. Dalam kehidupan berkeluarga tidak boleh ada menang kalah, karena kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Di mana-mana yang menang senang, yang kalah susah. Kita tidak ingin pasangan kita susah karena kalah. Beberapa kali saya katakan selalu berilah
piala kemenangan kepada pasanganmu. Buat dia menang terus, jadikan dia juara bertahan. Loh iya, jadikan pasanganmu itu juara bertahan. Yang kita inginkan bukan menang kalah dalam kehidupan suami istri. Yang ideal adalah menang bersama, bahagia bersama. Jadi belajarlah kompromi. Dengan Tuhan, dengan kebenaran tidak boleh kompromi. Dengan dosa tidak boleh kompromi. Tapi dengan istri, dengan suami kita harus punya ruang kompromi, ruang fleksibilitas yang sangat besar. Dengan anak-anak kita juga punya ruang kompromi yang sangat besar. Bukan menang kalah, tapi menang-menang. Jika memang salah, yang terakhir, akuilah dan minta maaf. Ya, siapa dari saudara yang sulit minta maaf? Tidak usah angkat tangan. Ya, saya tidak ingin mempermalukan kalian. Ya, tapi jika memang salah, akuilah dan minta maaf. Dan kita harus sebagai pasangan suami istri, kita juga harus limpah dengan maaf. Stok maaf kita haruslah sangat amat banyak. Yang terakhir, saudaraku, pemulihan keluarga pasti terjadi. Kenapa? Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-32, rahasia ini besar. Kalau kalian baca di ayat-ayat sebelumnya itu mengenai hubungan suami istri, dikatakan rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkanlah ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan suami dan istri itu adalah merupakan gambaran dari hubungan Kristus dan jemaat. Nah, salah satu pekerjaan besar pada akhir zaman adalah ketika Kristus dan jemaatnya itu lalu bersatu dalam perkawinan anak domba. Itu merupakan satu momen hubungan yang luar biasa ketika Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaatnya sebagai mempelai perempuan, lalu ada di dalam perkawinan anak domba, keduanya bersatu. Nah ini itu dilambangkan, digambarkan oleh suami dan istri. Jadi saya percaya, meskipun saya jarang melihat, saya percaya bahwa entah bagaimana caranya, meskipun kalau lihat caranya dan keadaan rasanya makin hari makin susah, tapi hubungan suami istri, entah caranya bagaimana, Tuhan akan campur tangan sedemikian rupa, sehingga suami istri ada di dalam hubungan yang sangat baik dan sangat harmonis. Dan kalau suami istri baik, anak-anak juga akan ikut baik. Nah, pemulihan keluarga ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Entah bagaimana caranya, karena tidak mungkin tidak terjadi. Kenapa? Karena suami istri adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Dan puncaknya setelah keselamatan, puncaknya adalah perkawinan anak domba. Kristus sebagai mempelai laki-laki, jemaat sebagai mempelai perempuan, lalu ada dalam perkawinan anak domba. Nah, ini adalah puncak hubungan. Nah, demikian juga dengan saya dan saudara, kita semuanya suami istri. Titik tertentu, firman-Nya akan menerangi, kuasanya akan bekerja, sehingga kita semuanya akan betul-betul mengalami satu interaksi yang ideal. Interaksi yang ideal antara suami istri, sehingga betul-betul hubungan suami itu sesuatu yang sangat menyenangkan, dan orang tua dan anak juga akan pada kondisi yang sangat amat menyenangkan. Nah, perhatikan baik-baik beberapa langkah praktis yang sering saya komunikasikan. Inisiatif dimulai dari siapa? Dari siapa? Saya. Bukan dari dia. Yang sadar duluan atau dalam hati kita, ambillah inisiatif terhadap semua hal yang baik tadi. Nanti kalian semuanya akan dapatkan PowerPoint-nya. Pelajari kembali, baca kembali,
Dan kalian harus mulai ambil inisiatif. Aku akan melakukannya. Jangan saling menunggu. Inisiatif dimulai dari saya. Untuk bisa memulainya, perlu hati yang rela, kerendahan hati, kesediaan. Nah, yang berikutnya berdua. Saya percaya, begitu salah seorang berinisiatif, itu akan menular kepada yang lainnya sehingga berdua. Pemulihan hubungan ini terjadi berdua. Nah, ini lebih baik daripada seorang diri. Saya berharap firman dan berbagai macam penjelasan ini akan menolong saudara. Jangan berpikir begini, Pak, kalau saya ngalah, enakan dia. Saudaraku, dalam hubungan suami istri, yang kita harus menjadi tujuan adalah bagaimana kita mengenakkan pasangan kita. Memang kita harus menyenangkan dia, kita harus membahagiakan dia, kita harus menjadikan dia pemenang, kita harus menghargai, kita harus menghormati. Memang itulah yang menjadi tujuan kita. Jangan katakan, Pak, kalau saya berkorban enakan dia. Tidak bisa, saudaraku. Karena memang sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, tugas kita adalah mengenakkan dan menyenangkan, membahagiakan pasangan kita. Nah, bisa dibayangkan kalau suami istri saling satu dengan yang lain, saling mengutamakan satu dengan yang lain, saling menghargai, saling mengapresiasi, saling menyenangkan, saling membahagiakan. Nah, pemulihan akan terjadi. Dan ketika pemulihan suami istri terjadi, anak-anak akan melihat. Anak-anak akan melihat dan anak-anak juga akan terlibat ini dalam pemulihan hubungan orang tua. Itu juga yang kita inginkan.